warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ibu Aprianti Esos, calon guru penggerak Angkatan 9, berasal dari SMA Negeri 1 Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini untuk langkah awal saya bersama rekan saya, yaitu silakan Ibu dikenalkan namanya. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Verly Arif Setiarni, SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sitiung. Ya, pada kesempatan ini kami dengan Ibu Verly akan melaksanakan langkah awal coaching untuk supervisi akademik, yaitu kegiatan percakapan pra-observasi. Selamat siang Bu Verly. Selamat siang Ya. Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat-sehat tentunya ya. Iya, Baiklah Bu Verly, seperti janji kita sebelumnya, di dalam supervisi sebelum kita masuk kelas itu kita akan melaksanakan yang namanya percakapan pra-observasi. Jadi di sini itu Bu Verly, tujuannya adalah kita melihat secara umum dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah Bu Verly akan melaksanakan proses belajar mengajar di kelas yang tentunya berpihak kepada murid dan pembelajaran berdiferensiasi ya. Untuk itu saya ingin menanyakan Bu Verly, kira-kira tujuan pembelajarannya nanti di kelas apa ya? Tujuan pembelajaran saya di dalam kelas, kebetulan materi kali ini mengenai karya ilmiah. Nah, tujuannya itu peserta didik mampu untuk menulis dan mengembangkan hasil tulisannya itu menjadi sebuah karya ilmiah yang dilakukan dengan penelitian. Begitu. Penelitian ya. Penelitian. Berarti kalau dari sini area pengembangan proses pembelajarannya yang difokuskan apa ini Bu? Kebetulan area pengembangannya ini adalah area keterampilan ya Ibu. Siswa itu terampil untuk melakukan penelitian. Misal dia mau mengembangkan hasil penelitiannya di bidang kalau IPA itu sains ya Bu. Kebetulan penelitian. Oh, penelitian KIPA ya. Berarti anak terampil dalam menulis di sini ya Bu Verly ya. Oke, kira-kira untuk mewujudkan itu semuanya, rancangan pembelajaran apa yang akan Bu Verly lakukan? Mungkin strategi, metode, dan media yang digunakan kira-kira apa ya? Kebetulan di sini saya menggunakan metode discovery learning, yaitu yang pendekatan saintifik, yang dimana itu saya menjelaskan materi di papan tulis, kemudian adanya hubungan interaksi antara guru dan peserta didik, kemudian peserta didik diberikan latihan tugas dari hasil penjelasan. Oke, artinya di sini untuk mengasah keterampilan menulis tentunya ala tulis ya Bu Verly ya. Oke, setelah diskusi, setelah tanya jawab, kemudian Bu Verly melatih anak-anak untuk menulis ya. Itu kelasnya di kelas mana ya Bu? Itu di kelas 11 MIPA 3. 11 MIPA 3 ya. Oke, karya ilmiah di bidang IPA 11 MIPA 3. Oke deh. Ini masih kurikulum 2013 ya Bu ya? Iya Bu, masih ya. Oke, untuk pelaksanaannya. Baik Bu Verly, kira-kira menurut Bu Verly pertemuan kita, percakapan kita pra-observasi ini ada manfaatnya tidak? Tentu saja ada manfaatnya ya Bu, di mana pembelajaran ini menjadi terarah, kemudian terpusat sehingga pembelajaran peserta didik ini berdiferensiasi ya Bu. Artinya di sini sebelum kita terjun ke lapangan, kita membicarakan, membincang-bincangkan bagaimana strategi kita untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya Bu ya, dan tentunya berpusat kepada murid. Oke deh Bu Verly, terima kasih atas waktu yang Bu Verly luangkan dalam percakapan pra-observasi. Sampai ketemu kita di dalam kelas ya Bu Verly ya, sesuai dengan waktu yang sudah Bu Verly tentukan di 11 MIPA ya. 11 MIPA 3 ya. Semangat ya Bu Verly ya. Iya, oke deh. Baiklah, itulah kira-kira percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Verly
Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Siung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan yang udah semua? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita bersihkan dulu papan tulisnya. Siapa yang cat? Ayo, betul. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nanti siapa? Sakit. Kemudian Azami. Apa? Sebelumnya kemarin materi kita itu tentang apa? Karya ilmiah. Nah, karya ilmiah kemarin itu kita membahas mengenai bagaimana cara membuat karya ilmiah. Sekarang kita akan membahas mengenai kebahasaan karya ilmiah. Sebelum masuk ke materi karya ilmiah ini, ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, karya ilmiah ini nanti hasilnya adalah supaya Ananda itu bisa menulis atau membuat karya ilmiah. Nah, yang kedua, untuk yang jago atau yang bisa melakukan penelitian, nah itu nanti Ananda bisa membuat karya ilmiah remaja seperti teman-teman lainnya. Kita lanjutkan sekarang. Itu adalah nah, sebelumnya di sini ada yang sudah pernah menulis karya ilmiah? Ada yang mengikuti lomba menulis? Nggak ada semua? Nah, padahal kalau Ananda bisa menulis, itu bakat Ananda akan menjadikan sebuah karya ilmiah remaja yang bagus. Nah, sekarang kita masuk materi kebahasaan karya ilmiah. Itu ada dua. Yang pertama itu ada denotasi. Yang kedua itu ada konotasi. Silakan dibuka halaman 194. Di sini 194. Nah, di sini ada dua kebahasaan, yaitu denotasi dan konotasi. Apa itu denotasi? Denotasi. Makna yang sebenarnya. Kalau konotasi, Makna yang ini yang lebih mudahnya, makna tidak sebenarnya. Misal, nomor 1 yang A, rencananya paman akan membuka bengkel di kota ini. Nah, itu makna denotasi atau konotasi. Silakan Ananda kerjakan di latihan Ananda dulu. Yang mana, Bu? Yang ini halaman 195. Yang 1, 2, 3 nih, Bu. Ya, yang nomor 1 tapi A sampai D. Udah ini. Salin lagi. Gak usah, langsung aja nomor 1 denotasi, nomor 2 konotasi. Oke. Langsung ke situ aja. Iya. Yang ini. Apa? Di posisi ya? Udah selesai. Udah, Bu. Sampai mana?
dulu. Coba dimulai dari nomor 1 aja dulu. Yang A. Rencananya Paman akan membuka bengkel di kota ini. Apa jawabannya? Yang lain? Ya, jawabannya adalah denotasi. Selanjutnya nomor 2, langsung aja. Kamu baru sampai ke Kampung Balangan pukul 11 malam. Jawabannya? Apa jawabannya? Konotasi. Jawabannya adalah denotasi. Nah, itu adalah 2 contoh kalimat denotasi. Ada yang ditanyakan mengenai materi ini? Siap, Siap tidak. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyimpulkan terlebih dahulu. Dari Ibu dulu, Ibu akan menyampaikan kesimpulan bahwa materi hari ini ada 2 kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama denotasi dan konotasi. Nah, denotasi itu apa kira-kira? Denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan. atau disebut dengan makna sebenarnya. Kalau konotasi, Khairina? Konotasi itu mempunyai makna yang tidak sebenarnya. Makna yang tidak sebenarnya atau disebut dengan bahasa figuratif atau majas. Nah, untuk tugas Ananda selanjutnya di rumah itu adalah yang B, yang kolom itu, ya, itu untuk tugas selanjutnya Ananda di rumah. Nah, ada yang ditanyakan tidak? Ya. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ibu Apienti dari SMA 1 Negeri 1 Cibinong, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten dan Kota. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana pada saat ini sudah hadir rekan saya, yakni Bu Ferdi, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Arif Setiarni, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cibinong. Ya, di depan kita juga sudah ada Ibu Safni selaku pengajar praktik. Baiklah, Ibu Ferdi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Ibu. Cerah juga ya, Ya, cerah sesuai sesuai dengan suasana hati ya. Oke deh. Oh iya Bu Ferdi, itu kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya di kelas ya. Bagaimana perasaannya Bu Ferdi di observasi ini? Setelah melaksanakan observasi, saya merasa bersyukur ya Bu, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, mendapat arahan dari Ibu lebih baik lagi dalam pembelajaran dan mengajar kita. Berarti nggak deg-degan ya Bu Ferdi ya, karena memang kita nggak menilai satu sama lain, kita berbagi ilmu ya Bu Ferdi ya, karena keunggulan dan kekurangan kita itu bisa dilihat orang lain ya, dan sifatnya saling mengisi. Oke deh Bu Ferdi, kira-kira target-target yang ingin dicapai di kelas saat itu sudah tercapai belum Bu Ferdi? Kalau kebetulan saya mau dari kelas 11 MIPA ya Ibu, alhamdulillah itu sudah tercapai. Peserta didik pun antusias, aktif dalam pembelajaran. Mungkin itu hanya ada beberapa sebagian dari peserta didik yang belum memenuhi target. Berarti secara keseluruhan sudah ya, hanya beberapa saja yang beberapa belum. saja. Rencana tindak lanjut ke depan itu bagaimana terhadap peserta didik yang masih belum mencapai target itu? Rencana kedepannya itu peserta didik itu akan dilakukan berupa pengayaan ya Ibu, supaya peserta didik itu mampu dan bisa untuk mengikuti pembelajaran kembali dan bisa mencapai target dalam pembelajaran kita itu tentang karya ilmu. Di
kesimpulannya secara keseluruhan aspek pengetahuan, keterampilan dan sekat itu sudah tercapai ya Bu Ferli ya. Dan ini kita kan mau puasa nih Bu Ferli. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan yang akan Bu Ferli rencanakan ini? Nah, iya Ibu, kebetulan ini kita mau puasa dan itu banyak sekali dalam puasa pesantren Ramadan ya Ibu. Oke. Nah, insya Allah akan dilakukan targetnya itu setelah Lebaran dan kebetulan itu adalah bulan April ya Ibu. Bulan April. Berarti kembali fitri ya Bu Ferli ya. Iya, Ya. kembali fitri. Dan semoga anak-anak juga tidak lupa dengan pembelajaran di sekolah ya Bu Ferli ya, dan bisa menyerap pembelajaran kembali dengan lancar sehingga target-target yang Bu Ferli ingin capai itu bisa terwujud ya Bu Ferli. Semangat terus ya Bu Ferli, semangat. Baiklah, itu semuanya dari Bu Ferli ya, dan alhamdulillah rasa senang ya diobservasi dan semoga hasilnya ke depan lebih baik lagi. Untuk berikut mari kita dengarkan umpan balik dari Ibu PP kita ya Bu Ferli ya. Silakan Ibu Safni. Terima kasih Ibu Aprendi sama Ibu Ferli atas waktunya ya. Jadi di sini umpan balik bukan komentar, tapi semacam bahan juga, bukan menggurui. Tapi di sini Ibu lihat Ibu Ferli sama Ibu Aprendi sudah melakukan observasi kelas. Malahan sekarang sudah sampai pada sekali. Jadi di sini saya perhatikan semuanya sudah berjalan dengan baik. Jadi di sini tinggal beberapa yang perlu diperbaiki lagi untuk kedepannya. Jadi Ibu Ferli semangat ya. Ibu Aprianti juga. Jadi semuanya kita itu seharusnya kita sebagai guru itu kita tidak hanya sekali atau dua kali menerapkan hal yang demikian. Semoga kedepannya Ibu bisa dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari dalam proses pendidikan. Mungkin hanya itu saja buat Aprianti sama Ibu Ferli. Terima kasih. Sama-sama Ibu Safni, alhamdulillah luar biasa ya Bu Ferli ya. Dengan seperti ini semoga kita bisa saling menguatkan ya Bu Safni, berbagi ilmu sehingga tujuan kita untuk menuntun anak pada kodratnya sesuai dengan perkembangan zaman, dengan kolaborasi kita seperti ini bisa kita berikan ya Ibu ya. Terima kasih kepada Bu Ferli yang sudah meluangkan waktu dan kepada Ibu Safni juga. Demikian percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Kami bertiga menjelang bulan suci Ramadan ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.